Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heni Triyulianti dengan NIM 19121019. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi 01. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mendemokan tugas materi yang sudah saya kerjakan dalam setengah semester ini. Langsung saja kita buka codingannya. Nah, di dalam codingan CIPCS ini terdapat folder controller yang berisi file diantaranya adalah admin IPPCS IP Simple. Kemudian di bawahnya lagi ada folder model yang berisi file madmin, mitem transaksi, kemudian produk dan transaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang IPPCS, file IPPCS yang berada di controller. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan AP admin start. Nah, terlebih dahulu kita lihat pada line 15 sampai 21. Nah, di sini adalah bagian pengimportan model. Yang di dalamnya ada model madmin yang tertuju ke dalam database. Kemudian ada produk, transaksi, dan item transaksi. Nah, model ini gunanya untuk ketika kita menginputkan data, datanya itu langsung tersambung di dalam database. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada public function admin post menggunakan metode post. Nah, fungsi post ini tuh adalah untuk menginsertkan data atau mengisikan data. Kemudian di bawahnya ini ada check token yang menggunakan fitur banner token. Kemudian di bawahnya adalah validation message. Validation message ini tuh apa ya? Fungsinya untuk user untuk tidak memasukkan sembarangan data. Nah, kemudian di bawahnya jika user mengisi data email, kemudian jika user mengisikan data email ini kosong, maka nanti akan ada laporan email tidak boleh kosong. Nah, kemudian di bawahnya adalah email. Kemudian di bawahnya ada email. Ketika email itu dia menuliskan email tetapi datanya tidak valid, maka akan menuliskan pesan format email tidak valid. Kemudian di bawahnya ada password. Sama, jika dia tidak mengisikan data password, maka dia akan memberikan laporan password tidak boleh kosong. Begitu juga dengan nama. Nama tidak boleh kosong. Nah, di sini ada validation message data JSON array yang berisi pesan data tidak valid. Nah, kemudian jika di atas sudah lolos validasi, maka di bawahnya akan ada penginputan data melalui kode di bawah dengan email, password, nama, email, input post, email, kemudian password, input post, password, kemudian nama, this input post, nama, kemudian di bawahnya ada result this admin, insert admin data. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi menggunakan model madmin yang gunanya untuk langsung jika datanya sudah terisi maka akan langsung tersambung atau mengisikan langsung ke auto database. Nah, kemudian di bawahnya ada data JSON array yang berisi pesan insert berhasil. Ketika kita sudah bisa mengisikan data-data di atas tadi, maka akan ada laporan bahwa pengisian data itu berhasil atau insert berhasil. Nah, kita lanjut bagian public function admin put menggunakan metode put. Fungsi put itu adalah untuk mengupdate data atau merubah data. Nah, di sini kita masih memakai this check token, banner token. Nah, di sini ada juga validation message. Nah, ini tuh validationnya menggunakan sama kayak yang di atas. Nah, sama kan? Sama kayak di atas. Cuman perbedaannya di sini. Jika update berhasil, maka tulisannya nanti akan update berhasil. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke bagian public function admin delete. Nah, ini fungsinya untuk menghapus sebuah data yang mau kita hapus. Nah, di sini juga menggunakan check token. Kemudian di sini ada ID this delete. Kalau kita mau menghapus, kita cuman tinggal cari ID-nya saja. Kemudian result this admin delete admin. Nah,
ini sudah saya jelaskan tadi yang sudah tersambung pada bagian database. Nah, di sini ada application data JSON array. Nah, jika di sini adalah sebuah message jika kita memasukkan ID yang salah, maka laporannya ID tidak valid atau memberikan pesan ID tidak valid. Tuh. Nah, di bawahnya juga ada data JSON array. Nah, ketika kita memasukkan ID yang benar, maka data tersebut bisa langsung diproses untuk dihapus dan nanti ada tulisan laporan delete berhasil. Nah, kita lanjut lagi ke public function login post. Nah, di sini kita cuma mengisikan dua data, yaitu cuma ada data email dan password. Nah, ini mengisikan data email dan password. Nah, kemudian di sini ada result admin, cek login admin. Nah, ini tuh sudah tersambung pada bagian database. Nah, ketika data ini kita mengisikan data yang salah, maka di bawah ini kan ada data JSON array yang mengisikan laporan email dan password tidak valid. Ketika user itu mengisikan email dan passwordnya itu tidak benar, maka nanti akan muncul pesan yang berisi email dan password tidak valid. Kemudian proses login akan berhenti. Nah, di bawahnya ada new data. Nah, ini data untuk mengisikan autentifikasi pada JWT token. Nah, pada bagian AP admin ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke AP product start. Nah, kemudian kita lanjutkan pada bagian public function product get. Get ini gunanya tadi untuk melihat data atau view. Di sini masih menggunakan this check token atau banner token, kemudian result this model product. Ini nanti akan tersambung pada bagian database yang produk. Kemudian di sini ada data JSON array yang berisi berupa pesan, data font atau message sukses ketika dia menampilkan dia akan menampilkan data yang sudah terisi. Kemudian di bawahnya ada public function product post. Nah, post ini tadi gunanya untuk menginsertkan data. Nah, di sini juga sama, masih menggunakan check token, banner token. Kemudian ada validation message, sama seperti yang di admin tadi, validation message-nya. Cuman di sini bedanya adalah di sini ada admin ID. Sama, ketika dia mengisikan admin ID-nya kosong, maka nanti akan ada message admin ID tidak boleh kosong. Kemudian di sini jika si user mengisikan admin ID tidak sesuai atau tidak ada di dalam database, maka akan ada laporan atau pesan admin ID tidak boleh kosong. Kemudian di sini juga sama, nama tidak boleh kosong. Kemudian harga tidak boleh kosong, harus diisi. Kemudian di sini harga, di sini ketika kita mengisikan harga tetapi menggunakan huruf bukan angka, maka nanti akan ada pesan harga harus diisi menggunakan angka, karena di sini kita menggunakan numerik. Kemudian di sini ada stok, sama, stok tidak boleh kosong. Kemudian stok juga sama seperti harga. Ketika ia diisi menggunakan huruf, maka dia akan menuliskan sebuah pesan stok harus diisi dengan angka. Nah, kemudian ada di sini validation message. Ketika kita mengisikan data di atas ini tadi, tetapi ada data yang salah, maka akan ada message berupa tulisan data tidak valid. Nah, kemudian jika lolos validasi di atas tadi, di sini kita akan mengisikan. Nah, di sini untuk data-data untuk mengisikan atau menginputkan tadi menggunakan admin ID, kemudian di input post admin ID, kemudian nama ke nama, kemudian harga ke harga, dan stok ke stok. Nah, ini tadi akan langsung disambungkan ke dalam model produk, kemudian langsung menginsertkan data ke dalam database. Nah, jika insert ini berhasil, maka akan muncul message insert berhasil. Ini ada public function product put. Di sini masih menggunakan check token. Put itu tadi gunanya untuk mengupdate data ya, atau merubah data. Kemudian di sini ada validation message. Validation message ini tuh sesuai
pada bagian produk pos tadi ya. Nah, di sini masih sama. Ketika kita mengisikan data yang tidak sesuai, maka nanti akan terjadi laporan atau pesan data tidak valid. Kemudian jika lolos validasi, maka sama. Di sini akan mengisikan data admin ID, nama, harga, dan stok. Mana bagian yang mau dirubah. Kemudian di sini ada ke ID. Kemudian jika data ini sudah selesai ke update, maka akan muncul message update berhasil. Nah, ini tadi sudah tersambung pada bagian database. Tidak akan berjalan. Kemudian di bawahnya, ketika kita melakukan proses delete, menginputkan ID tadi berhasil, maka akan terjadi pesan delete berhasil. Kemudian delete itu akan langsung diproses sehingga data sudah terhapus dari database. Nah, kemudian di sini IP produk sudah selesai, kita lanjut ke IP transaksi. Di sini ada public function transaksi get. Nah, di bagian sini tuh ada dua penampilan, yaitu kita bisa melihat transaksi secara keseluruhan, juga dapat melihat transaksi pada pendapatan per bulan, yaitu bulan ini, dengan menggunakan transaksi bulan ini get. Nah, sama dalam pesannya ini, ketika kita mau menampilkan data yang kita mau, maka akan langsung menampilkan pesan data font. Kemudian sama dengan yang bawah. Kemudian kita lanjut ke public function transaksi post. Nah, di sini untuk menginsertkan data. Sama seperti yang di admin dan produk tadi, pengisiannya tidak jauh berbeda seperti ini. Nah, kemudian di sini jika lolos validasi, maka mengisikan data-data admin ID, total, dan tanggal. Kemudian jika insert berhasil, maka langsung memunculkan pesan insert berhasil. Kemudian di sini juga ada public function transaksi put yang gunanya untuk mengupdate. Nah, ini sama seperti data-data ini harus diisi sama seperti yang ada pada transaksi pos. Nah, lebih seperti ini. Nah, ketika kita berhasil mengisikan update data, maka nanti message-nya akan update data berhasil. Kemudian di sini ada public function transaksi delete. Sama seperti yang lain, transaksi delete ini hanya menggunakan ID. Nah, ketika kita memasukkan ID yang tidak ada di database atau tidak valid, maka nanti pesannya akan ID tidak valid. Akan muncul pesan ID tidak valid. Kemudian jika delete itu berhasil, maka akan memproses data yang mau dihapus dan data itu sudah tidak ada di dalam database. Kemudian akan muncul message delete berhasil. Nah, IP transaksi sudah selesai, kita lanjut ke IP item transaksi start. Di sini ada public function item transaksi get, masih sama, masih menggunakan check token, payment token. Kemudian result this lewat ke model item transaksi. Oh ya, get tadi ini gunanya untuk menampilkan ya. Nah, ini sama message-nya, sama seperti yang di atas tadi. Kemudian di bawahnya ada public function item transaksi by transaksi ID get. Masih sama, menampilkan view, sama seperti di atas. Kemudian di bawahnya ada public function item transaksi post. Nah, di sini untuk mengisikan data atau insert data menggunakan validation message, sama seperti yang di atas. Ketika kita menginputkan transaksi ID, kemudian user tidak mengisikan ID, maka akan muncul message transaksi ID tidak boleh kosong. Kemudian di bawahnya ada transaksi ID. Ketika kita menginputkan data transaksi ID yang tidak valid atau yang tidak terdaftar dalam database, maka akan memunculkan message transaksi ID tidak ditemukan. Kemudian produk ID sama, produk tidak boleh kosong. Kemudian produk ID ini ketika kita menginsertkan data harus sesuai dengan
yang ada di database, kemudian ITY tidak boleh kosong juga, sama seperti yang di atas. Kemudian harga saat transaksi ini juga sama, harga tidak boleh kosong. Nah, ketika kita mengisikan data di atas ini ada datanya ada yang tidak valid, maka akan ada message data tidak valid dan kemudian tidak akan diproses atau memproses ulang. Kemudian jika lolos validasi, maka kita harus mengisikan data-data transaksi ID, kemudian produk ID, HTY, harga saat transaksi, kemudian subtotal ke HTY dan langsung ke harga saat transaksi. Karena di sini ada kayak apa ya, penjumlahan atau matematika. Ya kayak gitulah. Kemudian di bawahnya, nah ketika kita sudah berhasil mengisikan data, maka akan ada message insert berhasil. Nah, di bawahnya ada public function item transaksi put. Nah, ini gunanya untuk mengupdate data. Nah, validation message-nya sama seperti yang di atas. Nah, ketika kita mengisikan data tidak valid, maka akan muncul message data tidak valid. Nah, ketika kita sudah berhasil mengisikan data, maka akan muncul message update data berhasil. Kemudian di bawahnya ada public function item transaksi delete. Nah, di sini ada ID. Nah, ketika kita mau mendelete data, kita hanya memasukkan ID. Nah, ketika ID yang kita masukkan itu tidak valid, maka proses akan berhenti atau data tidak akan terhapus. Kemudian di bawahnya jika delete berhasil, maka data tersebut sudah terhapus dari database. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada public function item transaksi by transaksi ID delete. Nah, di sini kita bisa menghapus datanya cuma dari transaksi ID. Nah, terlihat kan di sini ada transaksi ID, this delete transaksi ID. Kita hanya memasukkan ID transaksinya saja. Kemudian jika datanya atau ID-nya itu tidak ada di database, maka akan muncul message ID tidak valid. Kemudian di bawahnya, jika data tersebut ada, ID transaksinya ada, maka akan memunculkan message delete berhasil, kemudian datanya akan terhapus. Nah, IP item transaksi ini sudah selesai, kita lanjut ke public function check token ini. Nah, ini tadi yang saya maksud sebagai banner token yang gunanya untuk meng-authorization. Kemudian ini adalah token decode dari JWT-nya. Dan di bawahnya ini catch expression ini gunanya untuk ketika kita login atau menginput delete atau update data tapi ini persyaratannya yang menggunakan banner tokennya ya. Yang menggunakan banner token, jika tokennya tidak valid, maka akan mengirimkan message token tidak valid seperti ini. Tapi persyaratannya ketika tokennya tidak valid. Nah, kita lanjut ke bagian postman-nya. Kita masuk dulu ke bagian login. Nah, seperti yang saya tadi katakan, kita hanya mengisi dua data, yaitu email dan password, tetapi kedua ini yang sudah kita insertkan ke dalam database. Nah, ini email saya dan password saya. Kemudian kita login. Send. Nah, ternyata bisa. Nah, ketika data itu benar, maka message-nya akan ada autentifikasi berhasil. Nah, kemudian ini tokennya kita copy. Kemudian kita masuk ke dalam produk, kita ke produk get. Ini fungsinya untuk menampilkan. Nah, kita ganti tokennya yang terbaru. Send. Nah, ternyata di dalam datanya cuman ada ini saja. Kemudian kita meninsertkan data baru, kita ganti dulu. Kita hapus, kita ganti token yang terbaru, kemudian kita lihat ID-nya. Kita ganti menjadi baju jamet. Harganya 20.000 dengan stok 1 lusin. Kita send.
Nah, ketika kita bisa menginputkan data, maka message-nya input berhasil. Nah, kita lihat ke bagian database produk. Nah, di sini ada baju jamet, harganya 20.000 dengan stok 12 atau 1 lusin. Nah, kita coba lagi bagian put, mengedit. Kita edit yang ID-nya, bentar, aku lihat ID-nya tadi berapa ya? ID 4 yang baju jamet tadi, ID-nya 4. Kita ganti menjadi gamis dengan harga 50, stoknya 12. Nah, kita coba, bentar ini belum diganti yang terbaru. Kita send, maka update berhasil. Coba kita lihat ke database-nya. Nah, baju jametnya ganti menjadi gamis dengan harga 50.000 dengan stok 12.000. Kemudian kita coba yang delete-nya. Nah, di sini kalau kita mau delete, kita tinggal masukkan ID data yang kita mau delete. Misal kita mau hapus yang ID 2. Enggak, ding. Hapus yang 4 aja, ding. Yang 4. Kemudian ininya diganti yang terbaru. Nah, delete-nya berhasil. Bisa kita lihat di dalam database apakah sudah. Nah, sudah tidak ada kan. Kemudian kita lanjut ke bagian admin. Di sini untuk melihat data admin, yaitu ada Hendri Yulianti, kemudian Hendri Yulianti 10-19, kemudian Hendri Yulianti 11. Dan kemudian di sini untuk membuat data admin yang baru. Coba kita buatnya. Semisal hapus emailnya. Ya udah, kita buat lagi email hasil dengan ID 36. Kemudian coba kita untuk menghapus bagian yang data yang mau kita hapus. Nah, di sini dapat kita lihat ini yang tadi saya inputkan. Coba kita hapus, ID-nya 36. Oh iya, tokennya belum dimasukin. Ya, kemudian kita send. Nah, delete berhasil. Ya, coba kita lihat lagi di bagian database. Nah, sudah hilang kan? Nah, kemudian di sini ada bagian put. Ini metode put ini fungsinya untuk mengupdate data atau merubah data. Nah, kita coba di sini namanya menjadi Henny. Kemudian kita coba tes. Nah, ternyata updatean berhasil. Mari kita lihat di database-nya. Nah, dapat kita lihat kan di sini namanya berubah menjadi Henny. Nah, kemudian kita lanjutkan ke item transaksi, yaitu melihat data item transaksi dulu. Nah, kemudian data-data di item transaksi kurang lebih hanya ada 2 data. Nah, jika kita ingin menambahkan data, kita perlu lihat dulu terlebih dahulu produk ID. Nah, kita mau memasukkan produk apa nih? Kok ini? Ini. Nah, kita masukkan dulu ID-nya 2 dengan KYT total pembeliannya 5, harga saat transaksinya semisal 50,
send. Karena tokennya sudah kadaluarsa, kita harus menggantinya. Kita send. Nah, item transaksi berhasil. Coba kita lihat di bagian database. Item transaksi. Nah, berhasil kan ID kelima. Kemudian kita ingin mengupdate atau mengupdate data dengan cara kita masukkan dulu produknya, terus edit ID, ini ID itemnya, ID-nya kita masukkan yang nomor 5, ID-nya ganti 10, updatean berhasil. Nah, dapat kita lihat di dalam database-nya, kita load. Nah, ini ketingnya berganti menjadi 10. Kemudian kita ingin menghapus data. Nah, kita hapus saja nih datanya menggunakan ID. Coba kita langsung ya. ID tidak valid. Nah, kita cari nih ID-nya tidak valid. Seharusnya ID-nya pantas, nggak ada ya ID 2. Kita coba yang nomor 5. Send. Nah, delete berhasil. Kita lihat di sini apakah delete-nya berhasil. Nah, datanya sudah terhapus semua. Nah, kemudian ketika kita ingin melihat item transaksi by transaksi ID, cuman dari transaksi ID-nya saja, kita dapat menuliskan ID-nya di sini. Bentar. Ya, ID-nya 1. Kita ketik aja 1, kemudian kita kirim send. Nah, maka laporannya seperti ini. Lanjut ke bagian transaksi, ini kita tutup dulu biar tidak bingung. Kita masukkan dulu tokennya. Ini melihat data transaksi ya. Nah, ternyata data transaksinya cuma 1 ini. Kemudian kita membuat data transaksi yang baru. Dengan mengisikan totalnya. Misal totalnya 60.000. Kita ganti dulu tokennya. Send. Nah, maka insert berhasil. Kemudian di sini kita mengedit data transaksi dengan memasukkan ID. Coba kita lihat data transaksi kita ada ya tadi yang ditambah ID-nya 3. Di 3 diedit menjadi 150.000 1 2 3 4. Kemudian kita kirimkan. Oh iya, tokennya belum kita ubah, diubah dulu dengan token yang terbaru, kemudian kita send. Nah, maka update berhasil. Coba kita lihat di database-nya, hasilnya akan menjadi 150.000. Nah, kita lanjut ke bagian delete transaksi. Kita hanya memasukkan ID-nya saja. Lihat ID yang mau dihapus, yaitu semisal kita memilih ID nomor 3. Kita hapus ID nomor 3. Kita masukkan token yang terbaru. Kita send. Nah, maka message-nya akan ada tulisan delete berhasil. Nah, coba kita lihat di bagian database-nya. Nah, ternyata delete-nya berhasil. Kemudian kita lanjut ke bagian transaksi bulan ini. Kita masukkan dulu token yang terbaru.
kita tinggal masukkan, kita tinggal send saja. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah laporan transaksi pada bulan ini. Sudah ada tanggalnya, yaitu bulan 11. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Semisal ada kesalahan, mohon kesalahan dan kekeliruan perkataan atau pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.